hadirnya podcast ini agar masyarakat mendapat informasi yang relevan. Betul. Di masyarakat khususnya Kabupaten Halmahera Timur, ya cukup dalam saya kategorikan itu dalam 10 orang, 9 orang pasti menggunakan handphone. Halo teman pemilih, salam jumpa dalam podcast Bapili, Bacarita Pemilu dan Demokrasi. Podcastnya KPU Kabupaten Halmahera Timur bersama saya, Mirna Yunedi Utuara. Teman pemilih, hari ini merupakan tayangan perdana dari podcast Bapili. Dan kedepannya podcast ini akan menjadi sarana untuk berbagi informasi kepada teman pemilih semua mengenai hal-hal seputar kepemiluan dan juga demokrasi. Spesial untuk tayangan perdana di hari ini, kita akan berbincang tentang launchingnya podcast Bapili. Untuk itu, di studio podcast saat ini telah hadir bersama kita semua seorang narasumber yang spesial. Beliau adalah salah seorang anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Langsung saja kita sapa narasumber kita di hari ini, Bapak Rifandi F. Haji Hayat Idris, ST MKOM. Assalamualaikum Pak Ivan, Waalaikumsalam Ibu Mirna. apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah selalu sehat. Sehat ya? Semoga Kita, selalu sehat. amin. Kita langsung saja nih Pak, Perdana KPU Siap. Kabupaten Halmahera Timur akhirnya punya podcast Pak. Bagaimana perasaan Bapak? Kalau dari saya sendiri perasaannya cukup bangga ya, bangga sekali karena podcast ini adalah media sosialisasi yang cukup relevan menurut saya untuk menjadi bahan konsumsi masyarakat agar bagaimana mendapatkan informasi-informasi yang relevan ya menurut saya melalui podcast ini ya kalau dari perasaannya saya bangga bangga. Bangga ya Pak? Yes. Mengapa sampai KPU Kabupaten Halmahera Timur perlu membuat sebuah podcast, Pak? Apa tujuan dari menggunakan media podcast ini? Ya tujuannya karena dalam sosialisasi ini podcast ini sangat penting karena untuk menjangkau seluruh aspek masyarakat karena ya menurut kami di definisi daripada podcast ini agar informasi yang didapatkan oleh masyarakat ini informasi yang relevan. Kemudian tidak ada disinformasi artinya informasi-informasi hoax. Ya sumbernya jelas dari podcast. Pengguna pengguna Android atau handphone ini Betul. di masyarakat khususnya Kabupaten Halmahera Timur, ya cukup dalam saya kategorikan itu dalam 10 orang, 9 orang pasti menggunakan handphone. Betul, Apalagi berbicara pada konteks generasi Z, betul, Pak. ya kan? Generasi Z itu sekarang mungkin hampir seluruh menggunakan Semuanya sudah handphone. gadget begitu Ya, ya, Pak? betul. Semua menggunakan handphone, salah satunya Android, ya cukup kalau adanya podcast ya saya pikir efektif untuk mensosialisasikan hal-hal seperti Mmm, kepemiluan, apalagi berbicara pada konteksnya demokrasi elektoral. Saya berpikir ini lebih, efektif adanya podcast lebih ini. efektif ya. Ya, Jadi podcast ini sebenarnya salah satu, bentuk usaha KPU juga untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat banyak iya atau betul. kepada teman pemilih di, Iya berbagai daerah ya, bukan terbatas pada Halmahera Timur iya saja. betul. Kalau memang sebagai media sosialisasi, Pak, sebelumnya kan KPU Kabupaten Halmahera Timur juga gentol sekali atau gencar sekali melakukan sosialisasi lewat berbagai media sosial, Iya betul. Facebook, Instagram, Iya. TikTok, dan lain sebagainya. Kenapa harus ada podcast lagi, Pak? Karena dari hemat saya mencoba analisa, eee, berbicara soal data yang kami miliki di divisi, eee, Baik, Parmas dan Nasdem. Pada tahun 2019 saya coba mengambil alur yang agak jauh daripada tahun 2024. 2019 itu kita memiliki DPT 57152, ya kan. Kemudian pada 2024
dia melonjak sekitar 8.803 sehingga mencapai DPT 65.955 pada tahun 2004 pilkada kemarin. Tugas daripada, divisi Parmas dan SDM ini, eee, kenapa saya mencoba analisa hal itu, karena angka partisipasi yang kita targetkan dan angka partisipasi itu sifatnya, dinamis. Dia tidak yang kami inginkan itu dinamis, dia tidak pernah statis. Kadang naik, kadang Ya, turun kadang begitu, naik, Pak. kadang turun. Maka daripada itu, dengan pertambahannya, DPT yang 8.803, tugas daripada divisi Parmas, Sosdikri dan SDM ini, bagaimana menjaga angka partisipasi pada tahun kemarin itu 85,06, kalau saya tidak salah, kalau salah saya koreksi mungkin ya, saya tidak salah. Itu kita berada pada posisi 2 di bawah, Tidore Kepulauan. Mungkin cuman bedanya di angka desimal desimal 0,6 itu di belakang koma itu. Tapi saya mencoba menganalisa lagi, dengan pertumbuhan, DPT tadi yang begitu melonjak, sini peran penting bagi, eee, mensosialisasikan, kegiatan-kegiatan kepemiluan agar angka partisipasi tadi yang 8,5 bisa mungkin Naik, naik, karena tidak menutup kemungkinan juga 2029 akan melonjak lagi angka DPT-nya. angka Jadi tugas DPT-nya daripada, ya. divisi Parms dan SDM ya menurut saya cukup berat karena angka itu seperti misi kami ya, dia tidak statis, dia harus dinamis. Berarti apakah menurut Bapak media sosialisasi, media sosial yang sejauh ini digunakan KPU itu masih kurang efektif, Pak, untuk mengangkat tingkat partisipasi masyarakat itu? Kalau tingkat angka angka partisipasi yang pe Sehingga podcast harus dibuat lagi iya, untuk mengangkat tingkat partisipasi masyarakat itu. makanya itu saya bilang, kenapa harus sosialisasi ini berjalan terus, kalau walaupun sudah ada Instagram, TikTok, tapi hadirnya podcast ini agar masyarakat mendapat informasi yang relevan, kan, yang disinformation kan eee, tidak disinformasi. Artinya supaya angka sosialisasi, angka partisipasi tadi, dia tidak statis dan walaupun sudah ada IG, TikTok, tapi hadirnya podcast supaya menambah nuansa daripada eee, cara Mensosialisasikan kepada mensosialisasikan masyarakat. masyarakat itu lebih tepat sasaran menurut saya kalau adanya podcast, gitu. Dan sekarang podcast kan memang juga jadi tontonan yang sepertinya semua masyarakat itu akan menonton podcast, lagi Iya benar, hype-hype-nya begitu ya, iya Pak. Jadi mungkin itu salah satu alasan iya juga bagaimana KPU harus, meluncurkan atau me-launching podcast di hari ini. iya benar. Dan untuk KPU Kabupaten Halmahera Timur, nama yang dipilih untuk podcast-nya adalah Bapili, Bapili itu singkatan dari Bacarita, Pemilu dan Demokrasi. Bercerita Pemilu dan Demokrasi, Iya Pak. betul. Maknanya, Pak? Kalau dalam, konteks terminologi bahasa, di Maluku Utara Bacarita adalah ngobrol. Ya, Ngobrol tentang pemilu dan, demokrasi, khususnya mungkin dalam konteks, misalkan, kita demokrasi elektoral, kita bahas tentang, demokrasi elektoral, bagaimana tentang kepemiluan, mungkin seperti itu. Dan lebih jauh lagi, soal podcast ini tidak membatasi, narasumber untuk bahas soal pemilu saja, mungkin kami akan, mengundang dari pemerintah daerah atau dari, akademisi atau, pokoknya dan lain sebagainya lah, yang akan kami mengundangnya. jadi maknanya itu memang sesuai namanya saja ya, Pak, Bacarita ngobrol tentang pemilu dan Dan demokrasi. demokrasi. Tadi dibilang bahwa narasumbernya bisa saja kita datangkan dari luar ya, Iya tidak benar, terbatas untuk, yang berada di kalangan internal yang KPU saja. benar. Bagaimana strategi KPU agar podcast ini bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Pak? Termasuk pemilih pemula, pemilih muda, dan pemilih marginal. Ya, kalau dalam, konteks sosialisasi KPU untuk podcast ya, atau Untuk podcast, untuk ya, podcast? bagaimana podcast ini dia bisa, sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Saya pikir, dalam
konteks sosialisasi podcast, saya berharap, kepada teman-teman, yang ada di, KPU untuk, bersosialisasi kepada kalangan luar atau masyarakat, sosialisasinya agak intens supaya, secara tidak langsung diketahui oleh semua lapisan masyarakat bahwa KPU Halmahera Timur sudah memiliki podcast, mungkin seperti itu. Jadi, selain kita menayangkan perlu juga ada sosialisasi-sosialisasi yang lain. Ya perlu, Lewat media-media sosial tadi ya, Pak? ya Instagram, Instagram, Facebook, dan Facebook, lain ya benar. sebagainya. Sebagai Ketua Divisi Sosdikli, Parmas, dan SDM, apa harapan Bapak terhadap podcast ini dalam memperkuat pendidikan pemilih dan literasi demokrasi, Pak? Podcast ini saya pikir seperti saya bilang tadi bahwa, cukup penting karena sekali lagi saya mencoba, analisa soal, generasi tadi ya, generasi generasi Z yang Iya. kelahiran dari 97 sampai dengan, 2012. Saya pikir pada 2029 ketika pemilu akan datang, inilah sebuah tantangan kita di, divisi Sosdikri dan Parmas. Bahwa pada tahun itu, pemilih pemula, rentang pemilih pemula itu pada generasi Z mungkin, batas sampai di situ karena kelahiran 2012 sudah ikut memilih di 2029. Masa transisi inilah kita masuk pada generasi alfa untuk mensosialisasikan lagi. Semua lapisan generasi ini akan kita sosialisasikan dengan menggunakan salah satu alat media atau sarana yaitu podcast. Mungkin seperti apa pemilunya, bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi dalam, pemilu yang akan datang, dan saya menggarisbawahi bahwa pemilu itu walaupun pasca pemilu, iya kan, jangan sampai kita menganalogikan bahwa pemilu adalah demokrasi prosedural, tidak seperti itu. Pemilu itu walaupun sudah selesai, tapi masih berjalan. Artinya bagaimana masyarakat itu turut berpartisipasi dalam kepemiluan, terus mengawallah demokrasi tersebut, Baik, menjadilah demokrasi substantif, mungkin baik. seperti itu. Baik, jadi intinya adalah podcast ini upaya juga untuk meningkatkan partisipasi Ya, pemilih benar. pemula nanti Iya, benar. di pemilu yang akan datang, gitu ya, Pak? Mungkin pertanyaan terakhir ini, Pak, mungkin ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada teman pemilih semua di rumah? Iya, untuk teman-teman pemilih Ya, pesan-pesannya untuk teman-teman pemilih yang ada di rumah, mungkin kami dari KPU Kabupaten Halmahera Timur, eee, berharap berpartisipasi aktif dalam hal-hal kepemiluan dan dan mengawal semua demokrasi elektoral untuk menjadi, demokrasi yang substantif, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah boleh hadir di studio podcast hari Siap, ini, siap. berbincang-bincang, berbagi informasi dengan kami semua tentang launching ya. Hari ini kita bicara tentang launching Oh, iya, podcast-nya iya, iya. KPU Kabupaten Halmahera Timur. Terima kasih sekali lagi Pak, sehat Sama-sama. selalu dan sukses selalu untuk tugas-tugasnya ke depan. Iya, amin, 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 amin. Baik teman pemilih, demikianlah perbincangan kita hari ini dengan narasumber kita, Bapak Rifandi F. Haji Hayat Idris yang merupakan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Teman pemilih, jangan lupa untuk tetap menyaksikan podcast Bapili, podcastnya KPU Kabupaten Halmahera Timur, karena kami akan selalu hadir menyapa teman pemilih semua dengan tema-tema menarik lainnya bersama narasumber-narasumber yang tidak kalah spesial. Saya Mirna Yunedi Utwara. Kalau baku dapat orang bacarita, kalau bacarita, mesti bapili, bacarita pemilu dan demokrasi. Sampai jumpa.